Oke, jadi nah untuk uji beton segar apa aja coba beton segarnya? Slam, terus V-Flow. Vanel itu untuk Samflow T50. Ya. Itu untuk beton SCC ya? Ya. Kalau yang beton biasa pakai yang kon itu ya, tabung ya, diukur gitu ya. Ya. Di slam Slam test. Itu. Terus kemudian apa lagi? Elbow. Waktu L-box itu jadi kalau SCC itu ada L-box, Vanel T50. Ya. Terus kalau yang selain itu apa? Waktu ikat, belajar waktu ikat beton. Nah itu ya waktu ikat beton. Nah itu dipelajari ya, jadi itu jangan sampai. Nah kalau misalnya ada beton datang tuh, apa yang kalian, jadi kalian misalnya bekerjanya di kontraktor, beton datang, truk mixer datang, apa yang harus kalian lakukan? Slam flow. Diuji slam, uji slamnya. Kalau misalnya kalian pesen betonnya itu beton biasa, ujinya uji slam test, ya, uji slam test biasa. Tapi kalau pesennya beton SCC harus ada slam flow T50 ya, jadi itu supaya bisa mengalir. Itu seperti itu. Jadi itu. Kira-kira kalau misalnya slamnya tidak memenuhi syarat, apa yang kalian lakukan? Balikin. Dibalikin ya, jadi ditolak. Jadi suruh balik gitu. Oh, Disuruh ditambah balik. admixture. Kenapa? Ditambah admixture, itu urusannya orang batching plan itu. Jadi kalau kalian bekerjanya di lapangan, itu nanti kalau nggak sesuai tolak, suruh pulang. Oh, ditolak. Ditolak, suruh pulang itu ininya apa sih? Truk mixernya. Nah itu ya, jadi kemungkinan misalnya gini, beton biasa tidak SCC, ternyata slam flow yang ditetapkan di spesifikasi teknisnya itu 12 plus minus 2. Artinya kan 10, antara 10 sampai 14. Iya. Misalnya slamnya setelah dicek di lapangan, slamnya ketemunya 8. Apa yang kalian lakukan? Ditolak, suruh pulang truk mixernya yang tidak memenuhi syarat tadi. Emang kenapa? Kira-kira kenapa kok pesen 12 plus minus 2 kok ketemunya cuma 8? Berarti kemungkinan besar sudah terjadi setting time, initial setting time. Jadi beton sudah mulai mengeras. Nah, jadi beton itu kira-kira kalau waktu ikat beton tuh berapa lama? Kurang lebih berapa? 3 jam, 180 menit. 180 menit ya, kira-kira 3 jam. Kemarin kalau belajar waktu ikat beton, ujinya gimana kemarin? Sampai pas ditusuk jarum itu, jarumnya sampai 500 PSI, itu butuh waktu berapa lama? Itu artinya kalau sudah mencapai 500 PSI, betonnya sudah ngikat. Sudah terjadi pengikatan awal. Itu biasanya antara 3 jam ya, 180 menit. Artinya apa? Beton harus sudah dicorkan dalam waktu 3 jam. Nah itu ya, jadi artinya seperti itu. Karena apa? Kalau lebih dari 3 jam, pasti betonnya sudah ngeras. Kalau sudah mengeras, susah dicorkan, sulit dipadatkan, pasti betonnya keropos. Kalau betonnya keropos, kuat tekan betonnya tidak tercapai. Nah itu seperti itu ya. Jadi itu kemarin belajarnya itu gitu. Jadi ada hubungannya ke sana. Nah, terus kemudian selain kalian uji selamnya, terus misalnya nih, ternyata pesennya tadi kan antara 10 sampai 14, didapatnya selamnya 18 misalnya. Apa yang kalian lakukan? Diterima apa ditolak? Ditolak juga. Emang apa yang terjadi kalau selamnya melebihi? Keenceran. Ada 2 kemungkinan. Supirnya curang. Paham maksud saya? Supirnya curang. Khawatir nih macet, gitu kan? Macet di jalan, gitu kan? Macet di jalan. Yang diuji pertama kan selam. Supaya nanti dapat selamnya, nggak suruh balik, itu ditambahin air di tengah jalan. Nambahinnya kebanyakan. Nah, apa yang terjadi? Pasti kuat tekan betonnya drop atau turun. Nah, kenapa? Karena itu beton itu membuat beton, udah belajar big design pasti. Misalnya membuat big design beton 30 MPa, fase-nya tertentu, misalnya fase 0,5 gitu kan. Nah, artinya water per semennya, water itu tertentu, perbandingannya 0,5 supaya dapat 30 MPa contoh gitu ya. Jadi artinya kalau kalian nambah air harusnya gimana? Semennya juga ditambah supaya tetap fase-nya 0,5. Nah ini kalau nggak nambah semen, nambah air doang, yang terjadi adalah pasti kuat tekan betonnya drop atau turun. Nah gitu ya, jadi itu. Jadi berarti tolak. Yang itu pertama. Yang kedua terjadi segregasi. Kalau terlalu encer. Nah,
ujung-ujungnya juga kuat tekan beton tidak tercapai, seperti itu. Jadi yang dijagain apa? Kuat tekan beton tercapai pada saat nanti umur 28 hari. Nah, setelah itu ngecek selam, habis itu ngapain? Dicek apa lagi? Kalau kalian nanti bekerja di lapangan nih, anggap aja nanti kalian nih bekerja di lapangan jadi supervisor misalnya, atau jadi manajer lapangan, site manager misalnya. Itu apa lagi yang kalian lakukan selain nguji selam? Tadi misalnya kalian pesen beton nih ke Beijing Plan 30 MPa, selamnya 12 plus minus 2 gitu kan, nanti mintanya ke sana itu gitu ordernya. Terus gimana? Apa yang dilakukan selain ngambil itu sampel, uji SAM, bikin sampel benda uji silinder. Jadi minimal tuh 3 minimal ya, jadi jangan sampai kurang dari 3 sampel itu lah, makin banyak makin bagus. Kenapa? Karena kalau hanya 2, kalau ada 1 yang ngaco nggak bisa diambil nih, yang pilih yang mana nih, yang kecil, yang tinggi apa yang rendah gitu kan. Nah kalau 3 ada penyeimbangnya, jadi ya, pasti ada 2 data yang dekat itulah yang diambil, yang ngaco dibuang gitu. Ya gitu ya, jadi itu sampel uji minimal 3 sampel uji. Jadi ada peraturannya, setiap meter kubik harus berapa, itu belajarnya di teknologi bahan itu ya. Jadi itu minimal tuh, jadi yang kalian lakukan adalah nguji selam sama mengambil benda uji. Nah itu seperti itu beton. Kemudian tulangan, demikianlah tulangan, kalau ada tulangan datang cek. Nah tulangannya ini full apa banci gitu. Jadi tulangan itu ada yang banci ada yang enggak. Kalau yang banci itu banci diameter dan banci panjang. Kalau banci diameter jangan coba-coba karena bahaya. Misalnya digunakan tulangan diameter 16. Kalau beli di toko biasanya ditanya mau full apa yang banci. Kalau yang full itu berarti diameternya 16, full 16. Kalau diuji pakai jangka sorong itu ya 16 mili itu. Tapi kalau misalnya yang banci itu pasti kurang dari 16. Nah itu harganya jauh. Nah itu karena apa? Karena nanti kalau pas digunakan untuk kekuatan berbeda jauh kalau diameter. Kalau banci panjang nggak masalah. Jadi kalau yang normal 12 meter panjang tulangan itu. Kadang-kadang kalau banci ajarnya sisa itu kan 8 meteran atau misalnya 10 meter. Nah itu paling berkurang itu volumenya. Nah itu ya, jadi itu nanti cek di lapangan kalau ada tulangan datang itu cek tulangannya sesuai atau tidak. Atau misalnya kita pesen ulir, nah didatengin polos ya jangan mau gitu kan. Kenapa? Jauh juga harganya gitu ya. Gitu. Jadi pembentuk beton itu beton bertulang. Jadi ada beton ada tulangan. Gitu ya. Nah ini kenapa kok sering ini ya beton ya. Jadi struktur itu rata-rata beton. Kalau nggak beton ya baja. Tadi banyak yang milih beton walaupun ribet tuh pelaksanaan beton tuh. Yang pertama bahan-bahannya mudah didapat. Nah, banyak Indonesia itu berlimpah, apalagi kalau habis ini erupsi Gunung Merapi gitu kan. Udah erupsi gunung itu udah material datang gitu. Nah, itu jadi itu ya, itu material beton datang. Kiriman material. Terus nah ini harganya lebih murah dibanding baja. Jadi struktur baja dengan beton sekitar 30% lebih murah beton. Ya itu ya, jadi sekitar 30% lebih murah beton. Nah makanya terus kemudian yang ketiga mudah dibentuk. Jadi kalau baja itu kalau mau bentuk mesti custom ya. Kalau beton enggak, tinggal bikin begestingnya aja mau bentuk apa. Karena cair kan dia beton, jadi mudah dibentuk. Kemudian dia tidak memerlukan perawatan. Jadi beton itu kalau sudah 28 hari udah tidak perlu dirawat. Nah, rawat atau kuring. Jadi kuring beton itu hanya butuh waktu sampai dengan 28 hari. Nah, itu ya sampai waktu 28 hari. Nah, kenapa? Gimana cara kuring beton tuh? Kira-kira gimana cara kuring beton? Direndam tuh kalau silinder. Ditutup pakai handuk. Kenapa? Ditutup pakai kain. Disiram ya, ditutup pakai karanggoni. Karanggoni basah. Jadi kalau misalnya mau ngecor kolom nih, jadi harus dikuring. Jadi kuring kalau di lapangan kolom itu nanti kalau pas itu ya, kalau kalian magang pasti lihat tuh tadi. Kuring kolom gimana sih? Jadi kuring kolom tuh ada yang ditutup paling karanggoni basah terus kemudian disiram tiap hari sekali, sehari sekali. Atau ada yang beton masih basah kemudian di-wrap. Ada namanya kayak dikompon gitu ya. Ada bahan kimia tertentu supaya untuk mencegah penguapan air dari dalam beton. Nah, itu jadi dikompon kemudian di-wrapping. Nah, itu jadi di-wrapping. Intinya tidak boleh kehilangan air secara tiba-tiba pada
campuran beton sampai dengan umur 28 hari gitu. Nah, saya pernah melakukan penelitian dengan bimbingan saya waktu itu ya. Jadi dia meneliti kuat tekan beton antara yang kolom yang di wrapping dengan yang di basahi karung goni basah. Ternyata setelah 28 hari kuat tekannya lebih tinggi yang dibasahi dengan karung goni. Jadi lebih efektif ternyata. Tapi memang lebih ribet. Tiap hari kan harus nyiramin tuh. Harus ada orang tertentu, harus butuh satu orang khusus untuk nyiramin gitu beton gitu ya. Nah, itu jadi memang itu. Tapi kebanyakan kalau di lapangan di wrap. Kalau yang kolom ya, kalau yang kolom. Kalau yang plat dan balok kan ngecornya bareng tuh kalau plat dan balok. Biasanya ditutup karung goni basah, kemudian disemprot pakai air sehari sekali, biasanya gitu. Nah, itu kalau tidak dilakukan kuring, kuat tekannya turun, bisa drop. Kenapa? Karena pada saat pengerasan semen, proses hidrasi, kalau bahasa kerennya teknologi bahan, proses hidrasi tidak boleh kehilangan air secara tiba-tiba. Jadi kalau fast tadi, hubungannya dengan fast 0,5 itu digunakan untuk proses hidrasi sampai selesai. Selesainya di 28 hari, dimulai mengeras terus. Makanya buka begesting nggak boleh sembarangan. Jadi buka begesting itu minimal 21 hari atau 3 minggu. Karena setelah 3 minggu tuh kekuatan beton sudah hampir mencapai lebih dari 80%. Artinya dia sudah mampu memikul berat sendiri. Nah, itu tapi belum boleh full beban hidup bekerja. Nah, itu ya, jadi itu maka begesting boleh dibuka. Terutama kalau pada balok dan plat. Ya. Tuh, terus kemudian lebih tahan terhadap api, terutama kalau gedung terjadi kebakaran. Biasanya kebakaran sampai terjadi dipadamkan, api padam sekitar 4 jam. Nah, biasanya kalau bangunannya baja, nggak komposit ya, baja aja. Baja kalau komposit itu baja kemudian dibungkus. Kalau baja saja itu kayak parkiran gedung PNC itu, kolomnya baja, baloknya baja, itu full baja. Tapi platnya komposit itu antara gondek atau floor deck dengan beton. Nah, itu jadi itu biasanya kalau baja itu sudah mencapai leleh, kekuatan drop kalau sudah terjadi kebakaran. Kalau beton enggak, masih sekitar 70% dengan waktu kebakaran sampai padam itu sekitar 4 jam, 3-4 jam. Nah, dia jadi itu. Maka lebih tahan terhadap api itu kalau untuk di beton. Nah, ini kalau kelebihannya ada kelemahannya juga. Kalau kelebihannya, pertama kuat tariknya rendah. Cirinya apa? Gampang retak. Jadi begitu ada momen atau ada tarik, udah beton tuh retak. Kalau retak patah, runtuh seperti itu. Makanya dia butuh tulangan. Nah, butuh tulangan tuh untuk menahan tarik, tekan beton untuk menahan tekan. Yang kedua, dia ribet beton itu, membutuhkan casing, ada acuan perancah gitu ya. Bukanya juga nggak boleh sembarangan gitu, harus ada waktunya seperti itu. Kalau baja nggak cepet, pabrikasi ditaruh, diinstal udah cepet. Di lapangan perangsaan lebih cepat. Biasanya proyek-proyek pemerintah yang ngabisin anggaran, misalnya udah Agustus nih, ada anggaran belum terserap, mau bikin gedung, jangan bikin gedung beton, ribet itu, pasti nggak selesai, karena butuh 28 hari sendiri, belum pekerjaan persiapan gitu kan. Nah, itu maka biasanya mengambilnya baja, lebih cepat. Tapi harganya lebih tinggi, 30% kalau strukturnya baja. Gitu. Kemudian yang nomor 3, stabilitas volumenya rendah. Jadi gampang susut. Terutama makanya kalau ngecor, nanti kalau di lapangan harus siap tuh. Kalau yang di lapangan, pada saat ngecor, biasanya ngecornya milih malam hari. Nah, sampai pagi tuh biasanya. Lembur, kenapa malam hari? Supaya tidak kena sinar matahari langsung. Karena kalau kena matahari langsung, itu nanti proses hidrasinya terganggu. Air dalam adukan beton mudah menguap, kemudian dia akan terjadi bisa terjadi bleeding, maka terjadi retak karena susut. Jadi bukan retak karena overload. Jadi nanti lihat kalau terjadi retak itu, kalau plat terutama, kalau retaknya itu di atas permukaan, retak rambut di atas permukaan, itu retak karena susut. Walaupun kecil tapi bisa bocor itu platnya, gitu kan? Atau kalau udah seperti itu di kamar mandi, nah, udah bahaya itu, bocor itu. Nah, itu karena apa? Biasanya kalau seperti itu cukup di waterproofing. Nah, itu kalau untuk retak karena susut, kuat tekannya juga pasti turun. Tapi kalau retak karena overload, mau tidak mau harus retrofit atau perkuatan. Itu ya. Jadi asalkan jangan sampai kalau menginvestigasi struktur harus cek lebar retaknya. Kedalamannya berapa?
Kalau lebar retaknya belum sampai 3 mili, jadi lebar retak struktural yang menjalar secara cepat tuh kalau retaknya mencapai 3 mili. Lebih dari 3 mili itu udah warning banget. Itu udah bahaya itu. Ya, jadi itu retak 3 mili. Ya, jadi itu. Nah, ini untuk sifat beton. Nah, ini sifat beton ya, ini sifat beton. Ini sifat beton. Sifat beton. Yang pertama dia kuat terhadap tekan. Kuat tekan. Kuat tekan tuh simbolnya F, simbol tegangan. Kalau ada aksennya tekan, C konkret. F aksen C atau FC aksen kadang-kadang. Jadi F aksen. F simbol tegangan, aksen kalau ada aksennya selalu tekan, juga tekan. C konkret. Jadi kuat tekan beton. Nah, kuat tekan beton itu satuannya kalau F aksen C MPa ya, MPa megapascal atau Newton per milimeter persegi. Nah, kalau kalian masih ingat perbedaannya K dengan F aksen C, dan tahu K dengan F aksen C. Nah, beton karakteristik kemarin waktu desain bikinnya K atau aksen C? Aksen C. Aksen C. Berarti nanti kalau masih ada yang menggunakan K, jadi ini K itu maksudnya kuat tekan beton karakteristik. Jadi F aksen C itu satu, yang pertama standar dipakai. Ini standarnya itu, ini SNI. Kalau beton gedung 2847 terbaru 2019. Kalau K itu artinya kuat tekan beton karakteristik. Ini menggunakan standarnya atau peraturan ini PBI 71. Jadi belum lahir nih. Gitu. Jadi yang masih menggunakan K itu ini ya di lapangan masih kadang-kadang suka masih menggunakan K. Belum move on orang. Itu karena apa? Dari 71 ke 2002 itu lama banget, baru ada peraturan baru itu. Jadi 71 di Indonesia ya, PBI 71, terus ada lagi peraturan terbaru 2002, lama banget. Sehingga orang, terutama orang yang seumuran saya atau di atas saya dikit, itu pasti udah menggunakan PBI 71, K itu udah melekat banget. Ya, jadi itu. Kemudian ini yang kedua, ini satuan. Satuannya kalau aksen C itu MPa. MPa itu Newton per milimeter persegi. Gitu ya. Kalau ini satuannya kilogram per sentimeter persegi. Satuannya. Peraturan. Nah, satuan konversi satuan Mbak. 1 kilogram itu berapa Newton? 71. Angka apa itu 10? Gravitasi 9,8 sekian dibulatkan ke 10 itu angka gravitasi. Artinya apa? Satuan berat dengan massa. Kalau Newton satuan massa, kilogram satuan berat. Ya, jadi berat di bulan sama di bumi beda ya. Karena apa? Dipengaruhi gravitasi. Kalau massa tidak. Terus yang ketiga ini bentuk benda uji. Bentuk benda uji. Benda uji. Kemarin prakteknya benda ujinya apa? Silinder ukuran 1530 ya? Iya. 15 kali 30 cm. Nah, kalau ini benda ujinya kubus. Benda uji ini kubus 15 cm kali 15 cm. Nah, gitu ya. Jadi kalau konversi benda uji, konversi bentuk benda uji untuk benda uji. Jadi kalau silinder itu koefisiennya 1. Koefisiennya 1. Kalau kubus koefisiennya 0,83. 15 ya. Jadi maksudnya apa? Gini, kalau silinder kan itu uji tekan kan kemarin diuji tekan itu kan. Ini kalau diuji tekan, ini tegangannya merata ke segala arah, R-nya sama. Tapi kalau kubus enggak. Kalau ditekan kan ini kan ada yang hilang. Gitu kan? Nah, ini tuh. Nah, ada yang hilang ini. Makanya dia konversinya 0,83. Jadi nggak bisa diakui 100%. Nah, itu. Jadi contohnya gimana contohnya? Contohnya gini, misalnya nanti kalau di lapangan ya. Saya punya, ada orang menyebut ditentukan nih mutu beton misalnya K400. Itu artinya apa? Kuat tekan beton karakteristik itu 400 kg per cm persegi. Mau diubah menjadi F aksen C.
Nah, berarti gimana caranya? Gimana? Konversinya gimana? Pertama, F aksen C. Satuannya apa? MPa kan? Ini satuannya kilogram per sentimeter persegi. Coba, jadi ubah kilogram per sentimeter persegi menjadi newton per milimeter persegi itu berapa? Berapa? Dari kilogram per sentimeter persegi ke kilogram per newton per milimeter persegi. Bagi apa kali? Bagi apa kali? Dibagi 10. Bagi 10. Terus benda ujinya kubus apa? Benda ujinya K. Kubus. Benda ujinya F aksen C. Silinder. Berapa konversinya? 0,83. Jadinya kali apa bagi? Jika kali 0,83. Jadinya berapa? 40 kali 0,83 berapa? 33,2 MPa. Nah, itu konversinya. Jadi kalau 400 kita 33,2 MPa. Sekarang kembalikannya, saya balik. Kalau F aksen C 35 MPa. Ubah menjadi K. Itu K berapa? Jadi gimana ini? Jadi 35 kali 10 bagi 0,83. Jadi berapa? Dari 50 bagi 0,83. 421,68 kilogram per sentimeter persegi. Nah itu ya, begini dikonversi. Jadi nanti kalau di lapangan nggak bingung lagi. Sekarang tuh sumber belajar banyak. Tinggal kamu nanya aja AI atau di Google. Tapi tahu ini dari mana itu tahu gitu loh. Angka itu apa sih itu tahu. Jadi 0,83 itu adalah angka konversi bentuk benda uji dari kubus ke silinder atau sebaliknya. 10 ada konversi satuan. Gitu ya. Nah, kemarin ini sudah kalian praktekkan itu di lab uji kan? Nah, gitu kan silinder gini. Kamu tekan kan? Nah, yang dibaca itu kamu dapatnya apa? Kalau begini tuh kemarin. Apakah langsung F aksen C kalau di lab? Apa dapatnya? Dapat apa? Kilonewton itu apa berarti? Dibaca di mesinnya kan itu? Nah, apanya itu? Ya, kilonewton apanya itu? Kan kamu tekan tuh ya, silinder kamu taruh situ tekan, terus baca tuh kan buletan tuh, ya kan? Sampai dayanya nggak berhenti kan? Sampai dayanya berhenti bergerak kan? Itu yang dibaca. Nah, yang berhenti bergerak itu apanya? Bebannya atau P. Ini P maksimum. Ini dari dial mesin uji tekan. Dial mesin uji tekan. Nah, jadi tegangan kuat tekan betonnya gimana cara menghitungnya? P per A. Kenapa? Karena gayanya sejajar dengan suhu batang silinder kan? Karena tekan P per A. A-nya ini apa? Luas penampang Enggak buat ya. silinder. Nah, udah kamu praktekkan semua tuh sebenarnya. Terus yang kedua, sifatnya getas atau brittle. Jadi kalau ada tarik itu cepat patah, intinya gitu. Yang ketiga, dia lemah terhadap tarik. Jadi yang kedua, ini kuat tarik beton ya. Kuat tarik beton. Tarik beton. Simbol kuat tarik, simbol F, simbol tegangan. C konkret. Nggak ada aksennya ya, berarti tarik. T tensile. FCT tensile. Jadi kuat tarik beton. Nah, itu nilai kuat tarik beton itu harus lebih besar 0,33 akar F aksen C. Nah itu jadi tuh. Ini kalian praktekkan juga itu. Gimana kemarin benda ujiannya apa? Kuat tarik beton. Balok, bukan. Kalau balok itu lentur. Tarik belah. Silinder yang gimana ya? Ini kan? Ini. Nah, terus
Terus ditekan kan? Iya. Nah, ditekan gini, terus silindernya terbelah jadi 2. Iya. Bener nggak? Yang kalian baca apa? Udah ketemu kuat tarik? Udah ketemu kuat tarik belum? Belum kan? Yang kalian baca apa? Di mesin kan? Apanya itu? P. Dayanya itu apa? Untuk baca P. Ini juga P maksimum sampai dia terbelah. Pertanyaannya mencari FCT gimana? Ini kan berarti panjang silinder beton kan? Silinder kan? Itu kan? Nah, pertanyaannya mencari FCT gimana? Sama P per A rumusnya. P per A rumusnya. P per A. Yang menjadi masalah itu A-nya. Nah, A-nya ini yang mana ini A-nya? Nah, ininya tuh ini kan terbelah jadi 2 tuh. Ininya apanya tulang, apanya silinder nih? Selimut atau keliling? Kan terbelah jadi 2. Nah, keliling lingkaran terbelah jadi 2 kan setengah. Keliling lingkaran itu apa rumusnya? Ini kali D kan? Ini kali D. Rusaknya sepanjang L. Nah, itu kan A-nya. Masukkan ke sini. Itu kan? P dibagi setengah I kali D kali L. Jadinya kan ini naik tuh. Nah, jadi 2P dibagi I kali itu rumusnya. Nah, itu ya jadi itu. Oke, itu jadi ini diameter kan ini diameter. Oke, itu kuat tarik beton ya. Jadi itu. Nah, nanti kuat tarik beton itu walaupun nanti diabaikan di dalam desain, tapi tetap harus punya kuat tarik. Kenapa? Untuk mengatasi retak dini. Nah, itu ya, jadi itu. Terus yang ketiga, itu retak. Apa sih kuat tarik lentur kan itu? Nah, itu yang benda ujinya kalau kuat tarik lentur. Lentur simbolnya F segel tegangan, nggak ada aksennya dari tarik. C konkret, F flexural. Nah itu ya, jadi FCF-nya berapa? Lebih besar sama dengan 0,6. Ini dia senti ya? Senti 2847 2019. Pasalnya itu yang berbeda di 2019 dengan 2002 diletak pasalnya. Gitu ya. Jadi FCF. Nah itu kan benda ujinya balok tuh. Kemarin balok itu benda ujinya gini. Nah gitu kan. Terus kan kalian tuh kemarin gini tuh. Ada hantarnya gitu, ini. Terus ditekan gitu kan? Nah, P. Nah, yang kalian baca kemarin apa? P-nya ya, P maksimum kan? Ini kan berarti ini dibagi P per 2, dipakang ke sana P per 2. Ini L per 3, ini L per 3, ini L per 3. Pasti ada bidang momen itu, momen. Kalau lentur itu pasti kalimat lentur itu pasti bidang momen. Ini bidang momennya di mana nih? Itu kan? Tuh. Itu bidang momennya. Gitu kan? Nah, kalau mau bidang momennya itu momennya berapa? Ini RA. Ini RD. Coba. Ini kan simetris masangnya. Bener nggak? Ini simetris masangnya. P per 2, P per 2. Kan totalnya P. Dibagi berdua. Berarti RA dapat berapa? RB dapat berapa? RA dapat berapa? RB berapa? Kan simetris ini. Wong P per 2, P per 2. Di tengah, di masing-masing dipasang di sepertiga bentang. Simetris kan? Berarti masing-masing RA dan RB dapat berapa? P per 2. Ini P per 2. Momen itu apa? Gaya kali jarak kan? Momen di sini jadi berapa? Gayanya RA, momen di sini. Gayanya RA, jaraknya L per 3. Jadi P per 2 kali L per 3. Jadinya berapa? PL per itu momennya. Nah, tegangan lentur itu rumusnya apa? FCF, tegangan lentur. Ya, momen dibagi momen tahanan. Momen dibagi momen tahanan. W itu momen tahanan. Momen tahanan. Momen tahanan itu apa rumusnya? I per Y.
Ini inersia kan, Y jarak titik berat penampang. Nah ini, masih ingat inersianya balok itu berapa? Nih begini, 12 BH pangkat 3. Y-nya tuh ini, Y itu sama dengan H per 2 kan? Berarti apa gimana ini? 1/12 BH pangkat 3 1/12 dibagi Y-nya kan H per 2 gitu kan? Sehingga BH pangkat 3/12 kali 2 per H 6 kuadrat. Jadi 1/6 BH kuadrat per 6 itu W-nya. Jadi rumus umum W atau momen tahanan itu I per Y. Ya. Nah, berarti ini gimana rumusnya? M, momennya tadi PL per 6. PL per 6 dibagi BH kuadrat per 6. Jadinya PL per BH kuadrat. Ini coret-coret kan? Nah, tuh. Nanti buka catatannya. Di apa sih? Udah kamu uji bahan, udah dipraktikkan semua. Nah, itu ya, jadi itu tujuannya apa? Untuk cari nih buat konturnya gitu. Itu ya, jadi itu. Kan walaupun uji bahan ketemu mektek ya. Iya kan? Orang mektek itu dipakai kemana-mana. Ya, terus tuh tarik terus. Ah, ini ada modulus elastisitas. Yang ke modulus elastisitas beton. Elastisitas beton. Simbol modulus E. C konkret. Nah, modulus elastisitas. Berapa modulus elastisitas beton? Nah, 4.700 akar F aksen C. Nah, itu jadi apa sih maksudnya modulus elastisitas beton? Itu adalah kemampuan beton kalau kembali ke bentuk semula setelah dibebani. Nah, beton itu bisa kembali ke bentuk semula setelah dibebani pada saat mencapai 40% F aksen C. Setelah 40% udah nggak bisa itu. Jadi kalau retak ya retak aja gitu, udah nggak kuat gitu. Tapi kalau masih di bawah 40% sampai dengan 40% dibebani retak dikit, lepas kemudian ditekan lagi masih terus naik gitu. Tapi kalau lebih dari 40% dibebani udah turun nanti, turun terus. Ini kamu praktekkan, masih kan nggak prakteknya gimana? Benda ujinya? Yang gimana benda ujinya? Nah, praktek nggak? Praktek nggak? Pakai tensometer. Ya, jadi yang benda ujinya gini. Ini, itu kan silinder, tekan, terus kasih tensometer gini. Nah, itu kan daya. Nah, terus ditekan itu kan. Jangan-jangan praktek Mas Kusno nih. Kan ada yang nyatet tuh, ada yang baca ini, ada yang nandain tuh di buletan itu kan. Ngomongnya ya gitu kan, asal dia suruh nyoret. Gitu kan. Nah, itu. Coba kalian tuh kemarin ini buat baca apa? Tensometernya buat baca apa? Baca apa? Buat baca apa? Udahlah pokoknya kata Mas Kusno itu. Mas Kusno gitu, baca-baca aja, nggak ngerti tuh bacaan apa itu. Kira-kira apa baca apa? Nggak tahu baca apa itu kira-kira. Perubahan jarak, perubahan perpendekan. Jadi kalau ini kan P nih, kan ini ditekan akan gimana? Memendek kan? Memendek nggak? Nah, akan memendek gitu kan? Nah, ini adalah untuk membaca delta L. Bacaannya delta L. Nah, regangan itu apa? Regangan itu adalah delta L per L. Jadi untuk mencari regangan sebenarnya. Tapi yang terbaca di sini baru delta L, mencari regangan per L gitu. Nah, ini nanti kalian kan itu udah ketemu P itu. Dari ketemu P tadi cari tegangannya. Cari tegangannya. Tegangan tadi rumusnya apa? P per A. Yang pertama misalnya ketemunya 10 kN. Hitung tegangannya P per A. 10 kN dibagi A. Itu berapa tegangannya? F-C-nya. Nanti kalian plotkan di sini. Nah, kalian plotkan di sini. Ini adalah tegangan
Ini regangan beton. Tuh, nanti akan begini. Nah, terus ini putus. Kalau udah sampai sini hancur tuh, mesin uji tekannya udah nggak gerak, berhenti. Itu berarti di sini udah hancur, gitu kan? Nilai yang disebut dengan regangan beton maksimum. Biasanya 0,03. Epsilon simbol regangan, C konkret, U ultimate. Di sini ini F aksensi. Modulus itu yang mana? Modulus beton itu ada di sini. Modulus elastisitas beton ada di situ. Kemiringannya itu. Yang masih linear. Biasanya berapa? 40% dari F aksensi. Nah, ini 40% F aksensi. Nah, ini regangan beton pada saat 40%. Nah, itulah modulus itu kemiringannya itu. Nah, itu jadi kalau kemarin belajar menghitung modulus, berarti modulus apa? Miring. Miring ini kan, saya mau mencari miring, berarti apa? Tinggi, tegak, jadi datar. Nah, itu jadi modulus elastisitas beton, berarti apa? Tegangan 40%. Jadi kalau kemarin simbolnya begini tuh kalau nggak salah. S2 min S1 kurangi regangan 2 min regangan 1, gitu kan? Iya. Sebenarnya regangan 1 dan regangan 2 itu untuk apa sih? Untuk supaya dia stabil ya. Regangan 5%, jadi untuk menstabilkan. Jadi yang dipakai yang mana? Regangan 2 dan regangan S2 dan regangan 2. Jadi S2 itu berapa? 40% F aksen C. Regangan 2, regangan pada saat 40% F aksen C. Udah, itu modulus. Nilainya berapa? 4.700 akar F aksen C. Nah, nanti kalau menggunakan sub atau etap, default sub atau etap itu baja. Jadi kalau mau beton, ini ganti. Modulusnya ganti. Jadi 4.700 akar F aksen C. Tinggal nanti tentukan F aksen C-nya berapa. Masukkan rumusnya, nah nanti ada angkanya. Ya, jadi itu. Nah, udah kamu praktekkan semua, cuman masalahnya ngeh apa enggak, itu aja. Gitu aja. Ngeh apa enggak? Ngeh apa enggak? Wah, anak politeknik itu keren banget loh. Apalagi anak PNJ keren banget, praktekin semua. Yang saya omongin tuh kamu praktekin semua. Ada masalahnya ngeh apa enggak, gitu aja. Gitu ya. Nah, ini tadi udah regangan maksimum. Nah, itu tadi buat seperti ini. Jadi dari benda uji modulus elastisitas bisa kita buat bentuk diagram regangan. Bisa baca kapan regangan maksimum pada saat betonnya sudah hancur, kapan dayelnya udah nggak mau gerak. Nah, itu berarti betonnya udah nggak kuat. Nah, baca regangannya. Biasanya regangannya sampai hancur 0,003. Simbol epsilon regangan, C konkret, U ultimate. Nah, itu 0,003. Nanti ini yang digunakan ini terus nih 0,003. Jadi nanti untuk mendesain ya, jadi untuk kalau kolom plat sama sampai fondasi juga sama, regangan betonnya diambil maksimum 0,003. Nah, berat isi beton ini 2400, beton bertulang ya, 2400 kg per meter kubik. Kalau newton ya 24 kN per meter kubik. Poisson ratio, nah ini sebentar saya tulis sudah. 5 berat isi beton. Ini ambil nanti untuk mendesain, untuk menghitung berat sendiri struktur. Ini 2400 kg per meter kubik, 24 kN per meter kubik. Terus beton bertulang maksudnya ya, yang kan Poisson, angka Poisson. Poisson. Begitu simbolnya begini. Itu 0,2 untuk beton. Beton. Kalau baja 0,3. Baja. Jadi nanti kalau default di sub atau etap tuh baja. Nah, Poissonnya 0,3. Maka itu baja. Kalau mau kayak beton berarti ganti Poissonnya. Jadi 0,2. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, disela aja. Disela aja. Oke, gitu ya. Nah, ini bentuk diagram regangan beton tadi sudah saya sampaikan ini bahwa itu di sini sampai putus. Nah, ini di 0,03. Nah, ini mutu beton, diagram regangan beton dari berbagai variasi. Artinya apa? Makin tinggi kuat tekan beton, atau makin keras, makin kayak batuan. Gitu ya. Jadi regangannya makin pendek. Regangannya makin kecil ya, makin ketas betonnya. Maksudnya itu. Jadi saya pernah uji di
lab sini itu 50 MPa tuh udah nggak kuat itu lab sini. Jadi emang dia benar-benar pecah kayak meledak gitu. Kan ditekan kayak meledak gitu. Itu sampai hancur berkeping-keping itu serpihannya itu bahaya tuh kena orang. Harusnya mesin wujudkan kita itu belum safety. Kenapa? Harusnya itu ada pintunya kiri kanan ada dikurung gitu. Jadi kalau pas ditekan cahanya hancur itu nggak kena orang, bahaya itu. Pernah saya tuh 50 MPa tuh udah kuat, olinya naik. Pokoknya itu maksimum dan dia itu 30 atau 40 MPa ada. Jangan pakai lebih dari itu, rusak. Sini nggak bisa buat. Mesin kan dari tahun 80-an itu. 82. Kayak buah mang. Gitu ya. Ada itu mesin UTM yang gede gitu. Cuman itu kalau untuk tekan beton belum tidak valid. Kenapa? Kepalanya untuk tekan itu dia mati. Sehingga tidak bisa mengikuti arah bentuk penampang dari silinder. Kalau yang lama itu kan bisa gerak. Nah ini butuh beton. Butuh beton itu ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Jadi kalau rendah itu disebut dengan beton non struktural. Jadi beton non struktural itu minimal 17,5 MPa. Jadi artinya kalau mendesain atau nanti menginvestigasi struktur, kalau kuat tekan beton hasil core drillnya lebih kecil dari 17,5 MPa udah langsung simbolkan harus berkuatan. Gitu ya, harus berkuatan. Nah nggak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat beton struktural. Tapi kalau untuk daerah gempa di Indonesia hampir semuanya daerah gempa kecuali Kalimantan. Kalimantan itu gempanya kecil. Dulu nggak pernah gempa di Kalimantan. Sekarang udah mulai gempa tapi kecil. Nah itu seluruh Indonesia kecuali Kalimantan tuh resiko gempanya tinggi. Maka kalau resiko gempa tinggi minimal 21 MPa. Jadi 21 MPa untuk SRPMK seluruh rangka penemuan khusus. Nah biasanya yang sedang antara 20 sampai 40 MPa. Jadi kalau biasanya struktur yang dipakai itu ya rata-rata 25 sampai 30. Di atas 35, 30 itu biasanya mahal betonnya. Kemudian kenapa harus pakai seperti plasticizer kayak gitu, pengerjaannya lebih susah. Kan kental dia. Kaku. Kalau sangat tinggi 50 sampai 70, sangat tinggi lebih dari 70 MPa. Bentar ya, dan Oke Bu. Rendah, sedang, tinggi, tinggi. Cek. Kayaknya gue harus beli ini deh. Gue mau beli kapas silinder. Lo mau masih banyak sih? Enggak. Iya. Kaptil baju doang. Tapi gue mau beli pulpen. Juga menilai baja.
Ucapannya ini bang. Biasanya ini ya, gamis. Ini kita kampus dulu nih. Ini emang kenapa? Hah? Kamis. Gak apa-apa, mau perlu pakai beda. Kan sedang bulan Ramadan, ini makan di muslim. Ini gak punya gamis sebenarnya cuma. Karena gue naik motor, gue jadi gak pernah beli ya. Oke ya, jadi itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu jadi itu tadi sifat-sifat beton ya, nanti akan kita gunakan terus. Jadi memang kan dasar ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau ini sekarang sifat-sifat tulangan. Nah, ini sifat-sifat tulangan. Jadi sifat-sifat tulangan itu yang pertama dia lemah terhadap tekan. Jadi kebalikannya dari beton. Kalau beton itu kuat terhadap tekan. Kalau beton itu dibebani searah sumbu batang tertekan gitu dia kuat. Tapi kalau tulangan kan ini ya panjang terus kemudian kalau ditekan begini pasti melewat dia. Nah, tertekuk gitu. Nah, makanya dia lemah terhadap tekan. Jadi beton itu memang unik, beton bertulang saling melengkapi. Jadi yang satu kuat tekan, yang satu kuat terhadap tarik. Yang satu lemah terhadap tarik, yang satu kuat terhadap tekan dan sebaliknya itu. Nah, terus kemudian dia sifatnya lentur atau daktil. Yang ketiga dia kuat terhadap tarik. Jadi tulangan itu yang pertama dia kuat terhadap tarik. Kuat tarik. Kuat tarik. Kuat tarik tulangan. Nah, kuat tarik simbol kekuatan atau tegangan Fs tulangan. Fs. Jadi kuat tarik nggak ada aksennya. Berarti kuat tarik tulangan. Nah, itu ya jadi Fs. Nah, terus kemudian nanti diagram tegangan tulangan itu benda ujinya itu tulangan ditarik. Nah, kalau kalian lihat di lab bahan itu ya, jadi ada belakangnya mesin uji tekan, ada mesin besar tuh, UTM. Itu untuk uji tarik tulangan. Jadi itu tulangan ini gini, itu terus dijepit, ditarik ke atas. Nah, sampai dia leleh. Nah, dia nanti kalau pas di mesinnya itu gini, ini leleh, naik, baru putus. Nah, ini tegangan tariknya ada di sana. Ini tegangan leleh, F, Y. F simbol tegangan, Y. Nah, ini tegangan putus, F, U, tegangan putus. Ini regangan leleh. Ini regangan tulangan ya. Ini regangan leleh. Modulus tulangan ada di mana? Yang miring ini. Nah, modulus tulangannya yang miring itu. Ya, jadi ini. Jadi ini Fs, tegangan tarik tulangan. Tarik tulangan. Terus Fy, Y, tegangan leleh. Terus Fu, tegangan putus. U ultimate. Nah, putus ya, tegangan putus. Terus ada epsilon Y, tegangan leleh. Epsilon simbol tegangan Y, leleh. Terus ES. E simbol modulus, S steel. Modulus elastisitas tulangan. Berapa nilainya? Modulusnya itu tulangan 200.000 MPa.
Nah, itu. Nah, modulus itu rumus umumnya. Kan ini miring modulus itu. Nah, berarti kalau mencari miring itu matematika gimana? Sisi tegak dibagi. Nah, itu kan sisi tegaknya apa? F Y. Sisi datarnya E. Itu kan? Nah, itu. Sehingga kalau mencari regangan leleh, mencari regangan leleh gimana? F Y S. Nah, udah bolak-balik aja rumusnya. S-nya udah ada harus sih. Regangannya. Nah, kalau pegangan leleh FY ya. Jadi kalau untuk tulangan kulir simbolnya tuh D, deform kulir. Itu FY-nya ambil antara 400 MPa. Tulangan sekarang bisa sampai 420. Kalau zaman dulu tuh masih rata-rata 400, sekarang banyak impor ya, jadi tulangan yang masuk ke sini itu ada di atas 420 MPa. 400 sampai 420 MPa. Tuh. Terus tulangan kulir. Terus kalau tulangan polos itu FY-nya nanti kalau desain yang ambil 240 MPa. Jauh kan? Tegangannya antara 240 sampai 400 jauh tuh. Harganya juga mahal, lebih mahal yang kulir. Nah, sekarang kalau begini nih. Kalau ada tulangan begini nih, 6D22. Itu artinya apa? Artinya apa? Kalau kita baca gambar nih, 6D22 itu artinya apa? Diameternya 2 mili. Jumlahnya? 6. Tulangannya ular apa polos? Kulir. Jadi ini jumlah tulangan 6, tulangan kulir diameter 22 mili. FY-nya berapa? Kan ini ulir. FY-nya berapa? 400. 420. Nah, gitu. Terus kalau gini misalnya, artinya apa? Tulangannya polos, diameter 16 mili. 16 mili. FY-nya 240. Gitu ya. Jadi ini jumlah tulangan 4, tulangan polos, diameter 16 mili. FY-nya 24. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya, nanti kalau di lapangan baca gambar nggak boleh salah, bahaya kalau salah. Contohnya di gambar tulisnya begini, kamu beli inknya polos 22, gitu kan? Bahaya, harganya lain jauh, kan lebih murah Bu. Ya jauh, orang tegangannya jauh, gitu kan? Bahaya ya gitu nanti jangan itu. Jadi makanya tadi di awal saya nih kalau tulangan datang cek apanya, bentuknya ulir apa polos, sesuai belum? Sananya sesuai gambar enggak, diameternya sudah sesuai atau belum, gitu ya, laci apa enggak, gitu. Oke, itu ya. Jadi nih, nah itu jadi bahaya kalau ini simbolnya polos, kamu beliin ulir lah, bagus itu, tapi lebih mahal, gitu ya, jadi lebih mahal. Nah ini biasanya kalau nulisnya seperti ini, itu untuk tulangan balok dan kolom. Tuh. Nah, kalau nulisnya begini, ini artinya apa? Diameter 13. Diameter 13 dan Nah, jadi tulangan kulir diameter 13 mili, 13 mili dipasang setiap jarak 100 mili. Nah, biasanya ini untuk tulang apa? Sengkang, plat, tulangan plat. Pokoknya yang bentuknya luasan, plat, dinding, sengkang. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi untuk tulangan plat, sengkang, dinding menggunakan ini. Oke, itu ya, jadi itu untuk FY.
Terus nah ini tadi udah saya gambarkan ini ya, itu mana. Jadi ini masih elastis, sampai dengan leleh itu masih elastis. Maksudnya elastis itu gimana? Kalian kemarin udah praktek bengkok tulangan kan? Tulangan lurus, kamu bengkok, nggak patah. Balikin lagi, lurus lagi. Berarti itu belum mencapai tegangan leleh, masih elastis. Tapi begitu bengkok, balikin lagi patah, berarti udah melewati tegangan lelehnya. Nah itu ya, jadi udah putus. Jadi sifatnya sampai di sini adalah elastis, sampai dengan leleh, sampai di sini nih elastis. Sampai sini terjadi plastis. Plastis mana? Gampang patah. Terus kemudian ini naik itu strength hardening. Jadi justru dia keras kan, terus naik kekuatannya baru putus. Jadi getas nih, kalau udah plastik sini setelah leleh itu getas, gampang. Ini gampang apa sih putus gitu, gampang patah. Nah ini jadi kuat tarik. Kuat leleh apa? Tegangan leleh tulang makin tinggi, regangannya sini makin getas, dan sini makin getas. Jadi tulangan itu justru yang dibutuhkan adalah daktilnya. Jadi regangannya harus memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, dia gampang patah, bahaya kalau terjadi keruntuhan tiba-tiba. Nah itu. Nah ini tadi sudah ya modusnya nih saya sudah jelaskan di sini. Nah ini tulangan, coba kita lihat daftarnya, jangan lihat di sininya. Coba lihat daftarnya. Ini daftar tulangan ulir apa polos? Polos. Lihat simbolnya. Jadi kalau nanti tulangan polos, kalian desain tulangan polos, jangan sampai gunakan tulangan polos diameter 15. Kenapa nggak ada di pasar? Nggak ada yang beli, nggak ada yang jual. Itu yang kontraktornya. Ya, jadi jangan mendesain digunakan diameter polos diameter 14, nggak ada. Pusing kontraktornya nyarinya. Ya, jadi kalau mendesain yang tersedia di pasar. Nah, jadi ini diameter 6 juga ada nih kalau polos. 67, jadi ini ya, jadi ini 13 polos nggak ada. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini daftarnya. Jadi mulai kalau ulir yang bedanya tuh kalau ini diameter 12, kalau ulir 13. Di sini mulai 16 sampai 32 itu ada sama, ulir juga ada. Tuh ya. Nah, ini kalau ulir. Nah, ini ulir kan ini simbolnya ulir tuh. Ada 8 juga ada ulir. Nah, jadi 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32. Nah, itu jadi itu. Ini saya contohkan, saya ambil dari brosurnya PT Gunung Garuda. Nah, Putra Baja Dewi juga ada. Nah, nanti yang membedakan dari sini nih. Hasil uji mechanical properties nih, ada yield point. Nah, ini ada SD 40 itu 400 MPa maksudnya di form. Ini 24 240 MPa. Ini ada yield point, berarti tegangan leleh ini hasil uji di lab menggunakan mesin UTM. Nah, ini jadi ini, nah di sini kita lihat elongation dari tegangan banyak 20%, 16%. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kalian di beton 3 kalau nggak salah, itu beton prategang belajarnya. Beton prategang yang gimana? Tulangannya beda. Jadi kalau ini selongsongnya namanya tendon. Ini selongsongnya. Ini tulangannya bentuknya nih strand namanya. Bentuknya gulungan seperti ini. Strand. Ini gulungan seperti ini. Strand. Jadi nanti ditarik dia. Ditarik, kencangkan, bocor. Nanti kalau betonnya udah keras, angkornya dilepas. Nanti kan mengerut kan dia. Itu yang disebut peras. Nah ini apa ini? Wire mesh. Jadi wire mesh itu biasanya untuk apa? Untuk plat lantai atau dinding gitu ya. Nah ini bedanya kalau wire mesh ini adalah dilas. Nah sebenarnya tidak terlalu bagus ya kalau dilas kan dipanaskan. Terus jadi strength hardening. Maksudnya apa yang gampang patah tuh daerah sambungan. Jadi yang bagus yang mana tetap menggunakan bendera. Coba perhatikan. Kalau saya menggunakan wire mesh. Untuk mengatasi menahan tulangan momen positif atau negatif menggunakan wire mesh di plat. Momen positif atau negatif? Wire mesh dipasang di lapis serat bawah atau serat atas? Di lapisan bawah kan? Jadi lapisan di daerah tariknya di bawah momen positif negatif. Momen positif. Jadi kalau momen negatif, ada momen negatif. Kapan ada momen negatif? Jadi platnya ditunggu balok daerah-daerah dekat balok. Berarti butuh tuh tulangan di untuk mengatasi momen ini. Kenapa? Karena platnya nanti platmu kan begini nih, ini plat, ini balok, plat, gitu kan. Berarti kan platnya kalau saya modelkan mentek, ini as plat dijepit oleh balok, kan gitu.
gitu kan? Nah, ada bebannya rata. Bidang momennya gimana? Ingat di daerah tumpuan selalu momennya nih negatif, kalau momennya jepit, tumpuannya jepit, jadi negatif, positif, negatif. Jadi kalau pasang wire mesh, berarti kan kalau pasang wire mesh di sini tuh, serat bawah kan, atas tetap pasang tulangan di biasa. Nah gitu. Ya makanya kalau kalian paham konsepnya, itu ngerti itu, harus gimana itu tahu. Konsepnya gimana ya, McTech tadi, gitu kan? Nah, kalau kita pakai bond deck atau floor deck, kalau lihat floor deck atau floor deck, lihat nanti ke parkiran gedung PNC, itu platnya pakai floor deck, bond deck. Nah itu tuh berarti mengatasi momen apa? Positif atau negatif? Oh, positifnya posisi letaknya di bawah. Jadi di daerah negatif, di daerah tumpuan harus tetap pasang tuh tulangan, gitu ya. Nah, itu. Jadi pentingnya kalian paham konsep bidang momen. Oke. Nah ini selimut beton atau beton decking. Kemarin bikin ngecor plat sederhana nggak? Iya. Ya, ngecor plat ada beton deckingnya kan? Bikin berapa untuk beton deckingnya? Itu kemarin kita nggak paham. Habis Bu, habis. Habis beton decking. Diikutin, ganjel pakai kerikil. Habis beton decking. Harusnya pakai apa? Beton decking. Beton tahu itu loh yang kotak-kotak, masih dikasih itu, dikasih bendera terus iketin ke sengkangnya, ke tulangannya. Beton decking. Jadi besok jangan gitu ya, beneran dibikin. Jadi beton deckingnya, selimut betonnya berapa? Ingat-ingat, 20, 40, 75 kalau gedung. 20 tuh untuk 2 cm untuk plat gedung, karena di dalam ruangan. 40 balok kolom atau 4 cm. 75, 7,5 cm kapan? 75 mili kalau berhubungan dengan tanah. Contohnya apa? Ngecor slope, ngecor pile cap, pondasi lah ini. Nah itu harus 7,5 cm janil, pokoknya pakai 4 cm jangan gitu. 5 cm-nya begitu bunyinya. Nih di pasal ini kalau di 2002 itu di pasalnya 97.1, tapi kalau di 2010 pasal berapa? Tapi nilainya sama. Ingatnya tadi berapa betul? 20 lalu 40. Nah itu ya jadi itu. 40 balok kolom, 75 pondasi. 20 Pak. Jadi nanti kalau nyetakin beton decking atau beton tahu untuk plat 2 cm, 2 cm-an. Kalau balok kolom 4 cm-an. Kalau untuk berhubungan dengan tanah misalnya pile cap atau apa 7,5 cm. Gitu ya. Nah, jarak spasi antar tulangan yang mana sih ini loh? Jarak bersih antar tulangan ini minimal 2,5 atau 25 mili supaya kerikil bisa masuk, nggak nyangkut gitu kan. Kenapa begitu? Kan kalau kemarin udah belajar di desain beton yang bagus gimana? Kalau ukuran kerikilnya 1-2, diameter agregat maksimum 20 mili kan. Nah kalau di lapangan, di toko material beli kerikil 1-2, itu maksudnya ukurannya antara 1 cm diameter sampai 2 cm itu yang bagus. Pasirnya pasir zona 2 supaya apa? Gradasinya menerus, jadi tidak terjadi segregasi, kemudian tidak terjadi bleeding. Kalau pasirnya zona 2, gradasinya agregat maksimumnya 20 mili atau 2 cm, ukuran 1-2. Itu jangan pakai gini, pakai ukuran yang 34, kerikil 34. Itu Pak gede-gede kan kerikilnya 4 cm itu. Pasirnya halus banget, pakai yang zona 4. Kenapa tuh Pak halus banget? Nanti terjadi degradation, gradasi yang tengah nggak ada. Apa yang terjadi nanti? Numpuk di bawah ya, apa sih? Yang gede-gede numpuk di bawah, yang atas hanya pasir sama kerikil kecil-kecil gitu kan. Nah itu nanti kropos bilangnya. Itu nanti terjadi bleeding. Nah gitu ya. Kalau bleeding gimana? Ya retak sebelum dibebani. Bocor nanti kalau di plat. Gitu ya. Makanya ini 25 mili atau 2,5 cm supaya nggak nyangkut ke sini. Nah gitu ya. Jadi jarak ini, jarak besi ke atas sama jarak besi antar tulangan 25 mili. Cara inget-ingetnya gitu. Nanti digunakan terus ya. Jadi ini nanti model jembatan berarti simbol beam ya ini statis tertentu nih. Modelnya McTech berarti as, balok, sendi dan roll. Kalau ini
cantilever. Nah, sana seperti balok yang menjulur ke sana. Itu kalau cantilever. Nah, itu ya, jadi itu simple beam ini. Nah, kalau ini sudah, nanti Medtech 4. Nih, ini desain portal. Udahlah nggak sampai portal, 2 lantai udah pusing itu. Paling pakai cross, 2 lantai bentangnya 4 begini, udah mabok itu. Seminggu tugasnya disuruh ngerjain seminggu, jaga seminggu, belum tentu benar. Nggak teliti masalahnya. Gitu. Karena kalau Pak cross atau pelaperan persamaannya banyak. Jadi kalau sudah yang A, B, C, apalagi yang B, udahlah pakai software aja. Nah, gitu, lebih dari 2 lantai udah pakai software. Nah, apalagi itu apa sih? Udah pakai software aja deh, nggak itu. Karena udah ada software itu. Kalau zaman dulu iya ngitung manual, ke zaman dulu. Aduh. Zaman dulu ngitung manual, bener-bener manual, pakai kalkulator. Bilang kepada Gitu. Mana ada Excel dulu, nggak ada kalkulator, baru tulis tangan kalkulator zaman saya kuliah. Gitu. Kalau sekarang kan enak. Pakai Excel bisa, pakai coding bisa, gitu ya. Pakai program bisa gitu. Nah itu yang jadi nanti udah. Kalau ini portal dengan ide geser, forward. Kalau ini portal dengan setback. Kalau ini kan model jembatan pelengkung, ini model jembatan gantung. Ini Medtech. Jadi ini udah statis tak tentu ini. Ya gitu. Nah untuk perencanaan, kriteria perencanaan, pertama struktur harus kuat. Struktur harus kuat. Jadi kalau merencanakan ya struktur itu harus kuat. Dia nggak boleh tidak kuat. Apa rubuh kalau nggak kuat kan? Yang kedua harus ekonomis. Contohnya gini, beban yang bekerja 100 ton meter momennya. Ya jangan sampai kamu sediain kekuatan 300 gitu kan. Boros banget gitu. Borosnya kenapa? Nah beton itu kan salah satunya unsurnya semen. Semen itu penyumbang luar biasa. Ini pasti lingkungan. Polusi luar biasa, emisi karbon luar biasa. Kenapa demikian? Karena untuk membuat semen itu batu kapur dibakar pada suhu tinggi di atas 1400 derajat supaya apa? Jadi menjadi sintesa baru. Ya, jadi dari batu kapur dibakar pada suhu 1400 derajat. Kalau bakar 1 ton kapur, CO2-nya keluar itu apa sih? 1 ton juga. Karena apa? Kan batu kapur itu kan CaCO3. Dibakarnya pakai oksigen kan, O2 kan, yang terjadi CaO. Berarti kan ini kan setara. Artinya membakar 1 ton kapur keluarnya 1 ton CO2. Ini CO2. Gitu. Itulah yang membuat salah satu semen itu pabrik semen penyumbang apa sih itu luar biasa ininya. Makanya sekarang sedang dikembangkan green concrete. Jadi menggunakan material-material ramah lingkungan, maksudnya ada bisa pakai DBFS, fly ash, kayak gitu ya. Makanya kalian kalau beli semen, kantong-kantong semen itu nggak ada semen OPC sekarang. OPC itu ordinary portland semen, seluruhnya dari hasil pembakaran kapur. Kalau OPC, sekarang mahal tuh. Nah sekarang ya mahal terus ini penyumbang emisi karbon terbesar semen itu, pabrik semen. Makanya berusaha dikurangi. Nah sekarang kalau kalian beli semen yang di kantong-kantong pasti berarti kan bentuk ininya jenisnya PCC atau PVC. Nah itu belajar di teknologi baru. Artinya Pak, kalau PVC dan PCC itu sekitar 30%-nya 70% clinker itu tadi hasil pembakaran kapur tadi, 30% yang bahan limbah. Kalau nggak fly ash ya PGBFS, tekstil atau silika fuel. Nah, itu seperti itu. Jadi makanya jangan boros-boros maksudnya. Jadi kalau misalnya butuhnya 10 ton meter ya dinaikkan dikit gitu. Jangan sampai, makanya harus ekonomis arahnya ke sana. Soal pemanasan global, ke lingkungan. Nah, isu lingkungan tuh dan luar biasa ya. Makanya kita harus mendesain yang ekonomis. Terus yang ketiga harus memenuhi syarat kenyamanan. Kalau kemarin kalian belajar lendutan, nah itu harus memenuhi syarat lendutan. Bahwa lendutan yang terjadi tidak boleh melebihi lendutan izin. Nah jadi harus ini. Aplikasinya lengkap sekarang di sini. Jadi cek dulu lendutannya gimana nih, memenuhi syarat nggak lendutan izin. Kemarin lendutan izinnya pakai berapa? Helper berapa? 240 apa per 400?
Kemarin Mektek 3 kan mencari lanjutan kan? Ya, disuruh ngecek terhadap lanjutan izin. Hah? Di apa? Peranca. Iya. Ya, ngecek peranca. Itu peranca itu kan struktur sementara. Itu L400 pakainya karena struktur sementara. L240 itu struktur yang sudah ini. Nah, itu jadi harusnya kemarin belajar lanjutan itu suruh ngecek. Nih kalau ada beban. Ini kan kemarin. Nah, kalau begini lanjutan yang timbul berapa? Lanjutannya kan di sini lanjutan maksimum. Berapa? 400. Berapa? 5 IL pangkat 4 per 384 ya. Itu kan harus nilainya lebih kecil sama dengan lanjutan izin. Biasanya diambil berapa? L per 204. Kalau untuk sudut tetap, beban tetap. Kalau untuk perancah kan bebannya permasalahan kan sementara kan 400 ya? Iya. 400 beban sementara ada di SN. Nah itu, jadi nih, kemarin begini, kok dapat rumus ini Bu? Lihat aja nanti metodenya. Kemarin pakai metode apa? Konjugit gini. Ya, ada begini. Nah kalau misalnya ada beban terpusat tengah bentang, berapa lanjutan terjadi? PL pangkat 3 per 8 itu kan. Itu apa? Modulus. Tinggal ini balokku dari apa? Dari beton bertulang. Berarti E-nya berapa? 4.700 akar wasen C. Baloknya dari baja Bu. E-nya berapa? 200.000 M MPa. I-nya ini dari sini. Udah. Nah, supaya lanjutannya lebih kecil beban izin, berarti apa yang harus dilakukan? I-nya diperbesar. Nah, berarti dimensinya diperbesar. Kalau melebihi lanjutannya berarti lanjutan izin gitu. Sudah saya bilang Mektek itu bolak-balik kemana-mana gitu. Gitu ya. Artinya apa? Karena udah belajar semua sebenarnya. Masalahnya ini apa enggak gitu loh. Parsial ini apaan sih Pak? Kemarin belajar Mektek suruh nyari begini itu apaan gitu. Itu tadi kalau kalian membuat balok gini bentang panjang harus cek lanjutannya. Oh ternyata melebihi lanjutan izin. Apa harus saya lakukan? Supaya apa? Supaya nyaman. Kalau melendut kan nggak nyaman itu. Pasti takut. Nah itu kan apalagi kalau plat gitu kan, plat diinjek udah bunyi geter, udahlah itu udah takut gitu kan. Nah, apalagi kalau pas jalan agak itu mental-mental gitu, udahlah itu nggak nyaman itu, walaupun kuat gitu nggak nyaman tapi. Ya kan bangunan digunakan itu mau biar nyaman kan. Jadi syaratnya untuk kenyamanan harus rendutan yang timbul tidak boleh melebihi lanjutan izin. Nah itu. Kemudian mudah perawatannya, durabilitasnya tinggi. Nah, itu. Nah ini. Oh my god. Jadi bahwa nggak usah panik kalau struktur begini. Jadi anak dikatakan kuat, namanya sistem LRFD. 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 Load Resistant Factor Design. Sistem faktor design. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya itu gampang, bahasa gampangnya loadnya dinaikkan, faktor desain kekuatannya direduksi. Maksudnya gimana? Load dinaikkan itu saya bahasakan sederhana. Kalian kalau undang tamu 100, nyiapin snacknya berapa? 2000. Pasti lebih dari 100 kan? Iya. Dan sama nekat bikin 100 pas. Ini gitu kan? Ya kalau nanti ya bawa anaknya 2 gitu kan? Kurang snacknya malu kan? Nah, makanya artinya apa? Loadnya dinaikkan. Jadi kalau ada beban mati 10, nggak berani saya berani 10. Ya kalau nanti yang masuk ke sini 20 gitu kan? Nah, berarti loadnya dinaikkan. Maka keamanannya loadnya dinaikkan. Kekuatannya direduksi. Jadi LRFD itu bahasa sederhananya beban dinaikkan, kekuatan direduksi. Maksudnya gini, ruangan ini, balok ini kuat memikul beban 100 orang. Kira-kira kamu izinkan nggak ada orang 100 pas masuk di sini? Masih nggak diizinkan. Kenapa? Ya kalau ambruk gitu kan,
Kalau ini kuat memikul beban 100, yang saya izinkan 80, gitu. Yang boleh 80 aja, gitu kan? Yang 20-nya nanti apa? Angka keamanan, jangan-jangan nanti rubuh gitu loh. Nah itu maksudnya. Jadi dari dua sisi angka keamanannya. Satu sisi keamanan dilihat dari apa? Kuat apa sih? Bebannya dinaikkan. Bebannya padahal cuma 10, nggak berani sama 10. Nah, ini saya naikkan jadi 12 gitu kan, atau 15. Terus kekuatannya direduksi. Sebenarnya kalau ini punya kekuatan 100, nggak berani sama 100, cukup 80 aja gitu. Jadi dari dua sisi itu sebenarnya bahasa sederhananya LRFG. Kalau ditulis rumus begini, gitu maksudnya. Jadi PRM, jadi strukturmu dikatakan kuat kalau kekuatan yang sudah direduksi, yang ada simbol N itu nominal artinya. Jadi kekuatan nominal. Dikatakan kuat kalau kekuatan yang sudah direduksi lebih besar nilainya dibandingkan semua beban yang sudah difaktorkan. Gitu. Ya, jadi nih, P itu pasti lebih dari, kurang dari 1 pasti. Kurang dari 1. Nah ini faktor pembesaran. Jadi contohnya gini. Coba sekarang ini. Saya punya balok, kekuatannya memikul momen MN-nya 100 kN. Beban yang bekerja yang sudah saya naikkan itu 95. Kuat gak baloknya? Kuat gak? Punya balok, punya kekuatan 100 kN. Momen yang bekerja yang sudah saya naikkan 95 kN. Kuat gak? Kuat gak? Kalau dilihat dari sini kuat. Coba masukkan, kan harus direduksi itu. Kalau momen P-nya 0,9 kali 100, berarti berapa? 90 kan? MU-nya 95. Nah, kuat gak? Karena apa? PMN-nya ternyata lebih kecil kan dibanding MU, berarti tidak kuat. Kuat jika apa? Kuat jika PMN-nya lebih besar atau sama dengan minimal sama dengan MU. Itu maksudnya, itu kalau ini itu maksudnya gitu. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi atau saya balik atau gini. Kuat jika MU kurang dari sama dengan PMN. Ini kuat. Kalau begini, MU-nya lebih besar dari PMN, berarti tidak kuat. Nah itu maksudnya itu. Jadi bahasa sederhananya RFD itu gitu maksudnya. Lalu buat rumus, makanya kalau lihat rumus tuh gak usah panik dulu, itu maksudnya. Ini maksudnya dulu. Jadi apa tadi ini adalah konsep LRFD itu ini. LRFD itu beban dinaikkan, kekuatan direduksi. Jadi bahasa sederhananya gitu. Nah itu ya. Nah ini kombinasi bebannya gimana nih? Dilihat di SNI ya. Lihat di SNI. Nah jadi kalau dead load dan live load untuk gedung 1,2, 1,6. Kalau di atas ada atap, nanti ada air hujan kan? Kapan desainnya? Kalau udah di lantai atas. Kalau lantai 2 ada air hujan ya? Berarti hapus tuh yang 0,5. Di lantai 2 berarti apa? 1,2, 1,6. Terus kalau ada angin, ini 1,2, 1, nah itu ada angin. Terus tuh ada gempa 1,2 dead load 1. Cuman gempanya plus minus. Nah, gitu ya. Gitu. Ini lanjut nanti lihat di SNI 2847 2019. Nah, faktor reduksi kekuatannya beda-beda. Kalau lentur tanpa beban aksial, contohnya apa? Lentur pada balok pakai 0,9. Terus kemudian kalau geser 0,75. Kalau kolom 0,75 dan 0,65. 0,5 kalau kolomnya sengkangnya persegi kayak gini nih, berarti P-nya 0,65. Kalau sengkangnya spiral atau bulat 0,7. Nanti yang kolom ini nanti semester depan. Kalau sekarang kita yang ini 0,9 sama 0,7. Kenapa? Gaya dalamnya, momen dan geser. Oke, saya kira itu ada pertanyaan. Nanti digunakan terus itu. Pokoknya kalau
mendesain beton ya itu tadi digunakan terus yang hari ini kita pelajari. Ada pertanyaan? Nanti saya di learning, jangan Desain khawatir. beton. Kalau yang ini kayaknya nggak ada deh, yang ini nih.